Silakan dibuka nanti Quran surah 17, khususnya di ayat keempat sampai ayat 7. Yang paling kiri di mushaf di pertengahan sampai dengan ke bawah gitu ya. Itu sangat menarik karena akan mengkonfirmasikan semua yang terjadi kekinian. Makanya ada sebagian ulama nanti ketika mengkaji surat itu dan tahu Yahudi sudah masuk itu pada sujud. Bukan sujud karena syukurnya masuk, tapi sujud karena betul-betul mendapatkan kebenaran seperti yang disampaikan dalam Al-Quran. Ya. Baik, kalau kita buka ayat keempat misalnya, wa qadayna ila bani Israil fil kitab la tufsiduna fil ardi marrataini wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Kami telah tetapkan ya satu ketentuan yang sudah nyata ya di dalam Alkitab, dalam Al-Qur'an, juga bahkan sudah viral di kitab-kitab sebelumnya, karena itu dikonfirmasikan dalam bentuk nama Alkitab, bahwa kamu akan dapati perilaku orang-orang menyimpang dari kalangan orang-orang Yahudi yang menyimpangnya nih. Jadi ini memberikan kesan ada Yahudi yang taat, ada yang menyimpang nih. Tapi ada penyimpangan yang tingkat ekstrim sampai melakukan banyak kerusakan di muka bumi. Ya, dan itu akan terjadi nanti dua fase. Nah, yang paling menarik adalah kalau kita kemudian teruskan ke ayat kelima, ya, kemudian ke ayat yang ke-6 sampai ayat 7, saya cepat saja karena nanti ada durasi Ustaz Husain yang tidak ingin kita potong juga di situ. Kita akan temukan sesuatu yang menarik tuh. Ya, setelah kemudian mereka melakukan kerusakan, dikirimkan orang-orang hebat pada janji pertama untuk menaklukkan mereka. Ya, thumma radadna lakumul karrata 'alaihim wa amdadnakum bi amwalin wa banina. Ya. Nah, ini yang paling menarik nanti. Keburukan-keburukan yang pernah dikerjakan orang-orang ini, Yahudi-Yahudi menyimpang, ditaklukkan, ada yang menafsirkan di masa Umar, sehingga muncul ketentraman, ya. Tapi kemudian datang generasi baru nih. Generasi baru ini sifatnya apa? Kata Al-Quran. Thumma radadna lakumul karrata 'alaihim wa amdadnakum bi amwalin wa banina. Jadi yang pertama sifatnya, saya ujungnya dulu nih yang pengen saya dapatkan nih, aksara nafira ya. Jadi ada mereka memiliki satu koalisi yang terhubung dari berbagai macam wilayah, ya, yang mensupport nih gerakan-gerakan mereka ini, yang mensupport kegiatan mereka atau aktivitas mereka ini. Dan ini nampak sekarang. Jadi kalau kita melihat situasi yang terjadi, kita belajar tafsir mungkin ya. Jadi ini ada situasi berhadapan sebetulnya, ada Zionis dan berhadapan dengan pejuang di Gaza. Tapi yang datang apa? Kapal induk Amerika, kemudian Inggris, kemudian Kanada. Yang datang siap-siap. Ada, saya lihat beberapa, ada 1000 tentara pakai tank udah mulai siap-siap nih dari beberapa negara Eropa. Itu sangat menarik. Kenapa? Ketika kemudian Quran 15 abad yang lalu mengungkap bahkan ada satu era saat Yahudi itu berkumpul dan melakukan penyimpangan-penyimpangan, bahkan disifati oleh Al-Quran begini, in ahsantum li anfusikum, ayat 7-nya, wa in asa'tum falaha. Ada di antara mereka nanti yang membuat yayasan-yayasan sosial, dan in ahsantum li anfusikum. Jadi kalaupun mereka itu punya misi-misi sosial kebaikan, sebetulnya itu propaganda untuk balik lagi ke mereka. Itu maksudnya, maksud ayat itu. Jadi akan ada ketika itu terbentuk, taruhlah kita dalam tanda petik ada Israel, kan, Zionis Israel sekarang yang terbentuk menjadi pemerintahan atau diklaim sebagai negara. Itu ada disifati oleh Quran itu, ya. Ada sifat-sifat nanti amal-amal sosial yang disebut baik, apakah beasiswa, apakah kemudian membantu sosial, tapi itu hanya sebatas ya program-program yang didesain untuk mendapatkan data, balik lagi untuk menguatkan lagi kepribadian mereka, bukan sebatas untuk dibuat supaya ada nilai kebaikan yang tersebar secara universal. Wa in asa'tum falaha, tapi memang ada niat-niat keburukan yang sudah diskemakan luar biasa dahsyatnya di dalam itu. Nah, yang ingin saya katakan adalah satu, wa amdadnakum bi amwal, itu mereka akan punya kekuatan ekonomi, wa banin, beranak pinak dan menyebar. Jadi ayat itu yang kita baca ya dari Quran surah 17 ayat 4 sampai dengan ayat ke-7, sekarang Allah tampakkan luar biasa, Allah terangkan sedemikian nyata. Jadi bagi umat Islam yang sekarang ini harus ngaji lagi, rajin ngaji, rajin baca Quran, begitu sampai ke ayat itu dan melihat situasi yang terjadi kini, teman-teman sekalian, maka ini adalah sesuatu yang menunjukkan kebenaran berita yang disampaikan oleh Al-Quran 15 abad yang lalu dan terbukti sampai dengan kekinian.
Dan sekarang ya mungkin Ustaz Hussein juga sudah mendapatkan informasi dan pengajaran-pengajaran di dalam sana dari para ulama-ulamanya yang mungkin sudah banyak tersebar dan viral di masyarakat. Kita sudah sampai ayat ke-7 sekarang ini. Ya, yang akan hadir hamba-hamba Allah yang hebat-hebat itu, ya, dan akan melakukan kemudian pergerakan-pergerakan dengan 3 fase utama. Ya, 3 fase utama. Yang pertama, liyasu wujuhakum. Yang pertama adalah mereka akan melakukan suatu kegiatan-kegiatan yang positif, menguatkan diri mereka secara pribadi, mendekat kepada Allah, lalu menguatkan mentalitas fisik mereka secara militer, kemudian berjuang. Yang pertama, mempermalukan semua kehebatan-kehebatan tadi dulu gitu. Jadi ini diungkap yang pertama oleh Quran. Ya, mempermalukan dulu. Ya, untuk menunjukkan bahwa kok bisa gitu, dari yang disebut kecil ini kan ada yang menyebutnya ormas kecil gitu. Dalam tanda petik ya, ini pejuang-pejuang, tapi kita balik, kok bisa yang kecil ini memberikan wajah yang sangat mencoreng bagi satu entitas yang disebut terkuat, terhebat, paling dahsyat dan sebagainya. Tapi justru ini membuktikan kebenaran Al-Quran ada yang ditampakkan sekarang. Jadi kalau bahasa keimanannya begini, kalau Allah sudah tampakkan ayatnya berwujud yang bisa kita lihat dalam kegiatan harian kita dan nampak dalam pandangan kita, belum beriman juga, dengan cara apa lagi diyakinkan dengan kebenaran Al-Quran? Ya, kita bicara dengan yang muslimnya dulu ya, untuk melihat gambaran ini. Jadi saya ingin coba berikan satu penjelasan dari tinjauan spiritual dulu. Seharusnya apa yang terjadi di Palestina ini bagi umat Islam dimanapun dia berada, khususnya di Indonesia pada saat ini, itu seharusnya mengembalikan dia pada spirit-spirit ketakwaan, ya kan? Untuk mendekat kepada Allah dan memperdalam lagi, semakin mencintai ibadah, mencintai Quran, karena ini menunjukkan kebenaran risalah dalam Al-Quran. Ya, seharusnya jadi motivasi untuk ngaji lagi tuh, untuk belajar lagi. Jadi kalau dengan ditunjukkan kayak gini lah Ustaz Hussein ya, Allah sebutkan namanya Allah nih, orang belum paham. Tapi kalau di awan terbentuk kata Allah tuh belum paham juga, gimana caranya tuh? Terus dia beli tomat, di dalam tomat dibuka ada tulisan Allah, ya kan? Dia belum iman juga tuh. Jadi kalau sudah ditampakkan di hadapan matanya, dia belum yakin juga, dengan cara apa lagi Allah berikan kemudian keyakinan pada dirinya. Jadi ini ujian bagi masyarakat di Palestina, jelas. Tapi dalam saat yang bersamaan ini juga ujian bagi umat Islam di seluruh wilayah bagian bumi ini untuk bisa kembali pada nilai-nilai ketaatan, meyakini ketentuan dalam Al-Quran. Saya ucapkan selamat. Sekali lagi saya ucapkan selamat di negeri Ribat, bukan Rabat ya, Rabat di Maroko, di negeri Ribat, negeri perjuangan yang terikat dengan nilai perjuangan, bahwa berapapun jumlah yang distatistikkan ya oleh siapapun, 8.000 sekian dan sekian, maka tidak ada yang mengubah ketentuan Allah dalam Al-Quran. Saya hanya ingin satu surah saja, surah ketiga Ali Imran di ayat 169 sampai 170 khususnya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa la tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadlihi wa yastabshiruna bil ladzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Jangan kita semua menduga, bahkan pakai nun taukid di situ, nun taukidnya tsaqilah, wala tahsabanna. Ya, jangan sekali-kali, jangan pernah engkau menduga, Allah tekankan bahwa orang yang berjuang, mendedikasikan hidupnya untuk berjuang, dia meniatkan berjuang di jalan Allah, ya, wafat begitu saja. Kalau dia wafat, bukan wafat begitu saja, bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun, tapi Allah berikan kehidupan yang nyata di alam kuburnya, dilimpahkan rezeki, saking bahagianya dia ingin mengabarkan pada keluarganya, walaupun itu tidak mungkin terjadi, tapi Allah sampaikan, dia kalau mampu dia akan katakan, kalian jangan meratapi, jangan bersedih, seharusnya kalian yang masih hidup yang sekarang mempersiapkan diri, karena kami di sini sudah nyaman, sudah enak, dan kematian itu pasti terjadi.